BKS. Bocah kemarin sore. Nah, jadi sekarang kita di sini pengen nganterin pesanan cupang ya. Buat siapa ini? Buat apa saja? Hah? Bisa kasih tahu nggak ya? Buat siapa, Bri? Buat Bang Rapi Gimbal. Rapi Gimbal itu siapa? DA4. DA4. Dangdut Akademi 4 Indonesia. Iya. Pokoknya jangan di skip ya. Tonton sampai habis, oke? Uangnya mana? Oh, iya. Ini uang nganterin nggak? Nggak usah kasih tahu ya, orang pesan orang. Nah, jadi ini pesannya Bang Rapi ini salah satu artis juga nih yang lagi demam cupang. Season sepasang ini bro. Apa tuh namanya, Sat? Tahu ini. Jadi ini dia pesan golden red ya, cupang golden red. Di badannya emas, ekornya merah atau red. Dan golden apa golden red nih? Golden red lah kayaknya. Golden. Tapi terserah kalian lah nyebutnya apa, yang penting begitu. Badannya emas gold. Terus ujung ekornya merah. Ntar ada fotonya. Yaudah, nggak usah pakai lama, nggak usah banyak cerita ya. Sekarang kita langsung capcus aja lah. Yuk. Stay tune. Jangan di skip. Kita ngilang aja, kan kita punya ilmu ngilang. Sombong amat. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di rumah Bang Rapi Gimbal. Boleh lihat rumahnya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di rumah Bang Rapi Gimbal nih. Iya, Oma. Apa kabar, Sob? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, udah lama juga nggak ketemu, Sob. Iya. Kali ketemu bawa ini ya, bawa oleh-oleh. Gimana, Sob? Senang tadi. Lu taruh mana tadi? Lah, Lu. kan lu tadi. Oleh-olehnya hilang nih, Ge. Tinggalan kali Bang ya? Waduh. Oleh-olehnya apa nih? Coba dah cek lagi, Sat. Nih, Oh ini. apa nih? Parfum apa nih? Kebab. Waduh, oleh-oleh nih. Gue buka nih ya. Gua buka. Tisu isinya. Magic ternyata. Widih, Betafish bro, Mantap. yang cupang. Ini ada berapa nih Sob? Udah sepasang. Oh, udah sepasang. Sesuai. Wah, gokil nih. Dan Yoi. Wah, keren nih. Pas jodoh nih, sepasang. Ini jenis apa nih? Plakat ya? Plakat. Masuknya plakat ya? Iya. Aduh, thank you nih. Nah, dengar-dengar juga Arab ini lagi cupang nih ya katanya. Iya. Wah, Gimana tuh awal mulanya? Kalau demam cupang sih sebenarnya dari sebelum pandemi gua. Jadi awalnya apa namanya, ada temen gua namanya Acin. Jadi ayo ngajak gua kan ke tempat temannya dia. Ternyata dia tuh ternak cupang dari SD, dari tahun berapa ya? Dari SMA tahun berapa itu? Tahun 2005 sampai tahun 2020. Bayangin aja tuh ya kan, pengalamannya udah canggih gitu kan. Gue main ke sono, pas gue liat, wah, keren nih, gue bilang kan. Jadi zaman dulu itu kan belum ada tuh yang namanya Nemo, terus multicolor gitu kan belum ada. Jadi zaman gue dulu emang gue juga zaman kecil kan ngadu cupang gitu-gitu juga gitu kan. Tapi cupangnya yang biasa, yang misalkan warna merah ya merah, warna kuning ya warna ya biasa gitu. Nah kalau sekarang kan banyak tuh, ada avatar lah, ada blue rim, apa tuh variasinya udah banyak gitu kan. Gua ngeliat itu, akhirnya gue tertarik, gue beli dua ekor kan. Udah gue gue beli kan 2 ekor, jenisnya plakat, platinum apa gitu kalau nggak salah. Terus yang satunya Nemo. Terus dikasih cewekannya tuh, udah bawa aja gratisan katanya, lu coba aja lu ternak gimana caranya. Cuman gue ngerasa penasaran gitu kan, gimana caranya buat ternakin ikan cupang. Gue buka YouTube, ternyata tertarik gitu kan. Gue wah coba deh, gue coba tuh, akhirnya gue ternakin.
dari satu tempat yang ya lumayan inilah. Kan di YouTube kan selalu bilang kalau misalkan mau ternak pakai plastik tuh atasnya kan, kalau Iya, jadi tutupin ya. dia tandanya kalau misalkan dia udah banyak busanya gitu, jadi bakal berbusa di atas plastik itu kan. Gua nggak ngerti juga antara telur sama si busa itu. Masih apa namanya? Bui. Iya itu kan, gue bilang ini udah ada telurnya belum ya kan. Gue udah pede tuh, wah udah ada telurnya nih. Nah setelah itu pisahin cewekannya pisahin gitu kan, gue pisah padahal itu belum bertelur sebenarnya. Jadi butuh beberapa hari lagi gitu. Ternyata gue gagal. Ini telurnya kemana semua gitu kan? Busanya pada hilang gitu kan. Gue belajar lagi tuh, ngulik lagi. Ternyata kurang lama. Setelah gue tinggal 3 hari ternyata ada telurnya. Ternyata gue baru tahu perbedaan antara telur sama busanya itu. Iya, makanya jadi tuh alhamdulillah. Cuman ya yang namanya kita melihara ikan gitu kan, kita harus konsisten gitu, harus setiap hari kita ngurusin. Nah, ternyata gue kan nggak bisa, gue harus waktu itu memang gue ada manggung keluar kota, gue harus tinggalin gitu kan, dan nggak ada yang ngasih makan. Akhirnya amsyong Waktunya ya. waktunya Tuh, tunggu apa lagi? Arapi aja dia ngebreed, dia ngebreed. breed lo harus Ngebreed. lo Pokoknya nggak ngebreed nggak asik. gaspol. Kan. Nah kita lihat nih ada Jepang punya Arapi nih yang keren nih. Wah ini mah Mantep Jepang nih. biasa. Nah, ini namanya Red Dragon nih, masuk Red Dragon ya, Ini apa sih? masih mutasi juga ya. Masih mutasi nih, nanti ya syukur-syukur bener-bener bagus ini. Nah, mantep pokoknya punya Arapi. Apaan cuma 2. Tapi ada temennya lagi nih, udah dibawain, thank you nih. Ada Instagramnya nggak sih? Ada Ada ya, apa nama Instagramnya? Anpal Beta. Anpal Beta. Wah jadi kalian juga bisa langsung order juga. Lokit aja, kepoin aja Instagramnya. Jadi langsung aja ke tempat juga bisa ya. Tempat bisa Di mana, daerah mana tuh? daerah Polres Gagah Baru, Kecamatan Polri, Ceper. di Batu Ceper. Kalian bisa mampir sana, pilih sesuka hati kalian, langsung breeding. Oh ya, saya mau nanya lagi nih ya. Waktu itu Arapi ngebreed kira-kira berapa tuh yang jadi? Dari sekian ratus nih kan, Iya. gue pernah ngebreed lagi 5 ekor. Sekian ratus bahkan ribuan mungkin ya, yang jadi cuma 1 ekor. Gimana ceritanya itu? Jadi gini sebenarnya ya gue udah tahu celah bahwa si ikan ini ketika udah menetas gitu, ya gue udah tahu cara-caranya gitu kan. Nah setelah itu mungkin ya faktor dari makanan ya kan yang salah, mungkin pas waktu gue dulu pernah kasih makan kutu air tapi terlalu banyak, pada akhirnya Buraiki sendiri yang ini kan yang kemakan gitu kan, yang mati. Terus gue pernah pakai Polared juga tuh ada, cuman nggak efektif lah menurut gue. Dan pada akhirnya dari sekian banyak ratusan bahkan ribuan burayak itu mati. Dan mungkin faktor tempat juga karena gue di dalam rumah kan, harusnya di outdoor dan tempatnya mungkin agak gede gitu kan, pakai styrofoam gitu kan. Iya. Terus pas waktu itu gue udah seneng banget tuh, adalah beberapa ya, sekitar 10 atau 20 ekor lah udah kelihatan jadi ikan lah gitu. Wah gue udah seneng banget tuh, gue pindahin kan, gue rawat lagi. Pada akhirnya ya itu pas gue tinggal 2 hari, tahu-tahu tinggal 1. Nah yang 1 ini nih sampai gede gitu, yang bertahan cuma 1 ekor doang, dan gue rawat sampai gede. Taunya matinya tragis juga, jatuh dari tangga bro. Tapi ya menurut gue sih seru, maksudnya ini pengalaman baru gue ketika gue nge-breed ikan cupang gitu. Ada kepuasan tersendiri gitu, ada kebanggaan tersendiri, apalagi jadi semua gitu dan bagus semua anak-anaknya. Wah itu suatu kebanggaan buat gua. Nah ini calon buat gua breeding lagi nih, mudah-mudahan sih jadi ya. Amin. Ini apa namanya,
Golden Red. Nah, Golden Red insya Allah nanti Golden Rednya juga banyak gitu. Yang Jong cuma sedikit lah, mudah-mudahan lah ya. Yang penting kan ilmunya dulu gitu. Kita mau beli cupang mahal pun sebenarnya bisa aja, tapi tujuannya apa dulu nih gitu. Kalau misalkan buat ternak, minimal gue harus tahu dulu caranya, ilmunya dulu gitu ya. Yang beli yang biasa aja dulu gitu, buat percobaan. Kalau udah berhasil baru kita beli indukan yang benar-benar mantep gitu kan. Nah, Arapi pernah nggak sih nih ada cupang yang satu gitu yang benar-benar disukain gitu, terus akhirnya dia mati karena penyakit gitu? Ada. Jadi gue pernah punya ikan cupang Nemo tuh. Nemo kan bagus gitu kan, pomnya juga bagus, ekornya bagus gitu kan. Nah, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba perutnya itu melendung sebelah. Ya, Apa ya namanya tuh? orang bogelan gitu. Iya, katanya sih apa namanya? bukan Enggak. Jadi cuma sebelah doang. Jadi kayak harus dibelek gitu. Jadi ada cairan gitu. Jadi gue pernah searching kan di Google juga, di YouTube juga, ternyata pakai es dulu, dia dibekuin dulu, terus baru dibelek sama dia, dibius dulu kan, terus dibelek sama dia kan, akhirnya sembuh. Terus tapangnya harus bener-bener banyak gitu, agak dibanyakin gitu, sembuh. Gue bisa tuh, maksudnya oh ya ternyata ada kendala penyakit ikan cupang tuh seperti ini, gue atasin dengan cara seperti itu gitu, akhirnya benar gitu. Terus ada juga yang pengalaman gue punya half moon yang gue piara dari ukuran es lah, ukuran es yang ya belum keren lah gitu kan. Gue beli cuma goceng tuh pas itu, goceng lah. Setelah gue rawat sampai 3 bulan, wah gokil, bagus, udah keren lah gitu kan, udah keren. Tahu gue nemuin kendala lagi, ekornya tuh pincuk. Waduh gimana kan, gue mikir lagi, jadi lemas aja gitu, lemas kan. Gue searching lagi kan, ternyata karena sebab apa tuh? air jarang diganti ya kan. Terus kayak faktor, jadi kotoran-kotoran dia tuh kadang dia makan juga gitu kan, jadi ikannya sakit gitu. Itu juga salah satunya, makanya gue rutin terus tuh. Jadi memang perawatan harpoon itu lebih ribet daripada merawat ikan yang jenis plakat kalau menurut gua. Tuh kalian dengar sendiri guys, gimana cara ngerawat plakat dan harpoon. Jadi kalau harpoon itu air itu harus benar-benar dikondisikan ya. Harus. Ya kalau nggak kita males gitu ganti airnya ya bakal pincuk ya. Nggak enak aja dilihatnya gitu kan. Oke, Bang Rafi ada pengalaman dari di dunia percupangan. Gue punya pengalaman nih, sob. Artinya ketika gue terjun di dunia peternakan cupang nih ya, breeding itu kan, gue cari tahu ke teman-teman gue, ke Google, ke pokoknya siapapun yang mengerti tentang cupang gitu kan, tentang breeding. Ada satu teman gue, namanya Reza Bibir nih. Kalau lu tahu, sekarang dia udah sukses, dia udah menjadi breeder ya. Udah menjadi penjual cupang juga, yang cupangnya keren-keren gitu, udah keluar kota dia ngirimnya. Jadi awalnya gua update chicken cupang nih di Insta story atau di WhatsApp gitu kan. Atau dia nanya, "Bang, lu beli cupang di mana?" "Ada di temen gua, cuma stoknya lagi habis," gua bilang. "Kira-kira di mana ya, Bang?" "Nah, gua sih pernah dengar," gua bilang, "katanya selain di Jatinegara ada di Pasar Parung." Wah, itu Pasar Parung ikan cupang apa aja ada harpoon, plakat, giant dan sebagainya lah gitu kan. "Ya udah Bang, gua pengen kesana besok. Lu mau nitip gak?" "Ya udah, ntar kalau udah nyampe sono video call aja." Jadi di sono tuh ada pasar, di Pasar Parung itu kita beli 20.000 itu dapat satu plastik, tapi random isinya, ada yang bagus ada yang jelek gitu, kita tergantung kita pilihnya aja, tapi kita nggak bisa nyomot satu-satu. Jadi satu plastik gede itu isinya plastik, isinya ada sekitar 10 lah. Nah itu isinya ikan cupang semua dan random, kita nggak bisa milih itu apa ini nggak bisa. Jadi satu plastik itu
Nah dia pas nyampe sana dia video call, dia bilang bang lu mau milih yang mana nih, coba aja lihat dulu, gue bilang. Nah yang ini aja gue pilih, tapi harus semua bang. Ya udah nggak apa-apa, gue bilang yang lain buat dipiara aja, gue bilang. Ya udah dia bawain. Ternyata nyampe rumah, gue kesana kan, dia ini semua, dia rapiin semua gitu. Ternyata ikannya banyak yang sakit gitu kan. Ya udah lu sembuhin aja dulu, lu segerin dulu aja kan gitu kan. Akhirnya gue bawa, dia nanya, bang caranya ngeprit gimana sih bang? Gue kasih tahu dong caranya. Ya lu siapin aja dulu ember kecil kayak atau pasang kecil gitu kan. Gimana lagi? Nah seharian lu pasang si ceweknya itu di gelas kecil gitu biar adaptasi dulu, jangan lu gabungin dulu gitu. Oh iya bang, terus gimana lagi? Nah setelah sehari lu campurin, tapi kalau bisa lu siapin plastik buat dia bersarang gitu, buat buih kan. Oh iya bang, oke katanya. Udah gitu, udah aja tuh gue lost kontak sama dia beberapa lama gitu. Nah gue mau udah malas aja, udah terakhir gue punya ikan yang dari sekian banyak ikan itu cuma jadi satu. Gue ini dong, maksudnya putus asa lah. Ya udahlah, udah yang penting gue udah tahu caranya, ilmunya gitu kan. Mungkin masih banyak hal yang harus gue benahin lagi gitu kan, cara nge-breed dengan baik, indoor atau outdoornya gitu. Akhirnya sekarang dia nelfon gue suruh main ke rumahnya dia. Ternyata banyak banget ikannya, multicolor, dan harganya itu di atas 300. Gua datang nyampe ke rumahnya aja itu udah dinamain tuh Jogja, Palembang, Semarang, Cirebon, Indramayu. Bilang aja lu ikan lu namanya Cirebon apa nih? Agak bang, ini gua mau ngirim ke sono. Serius lu? Gua bilang iya. Ini berapa aja? Gua bilang 700, yang ini 1 juta, yang ini. Gua bilang gila lu, keren. Ya kan lu yang ngajarin, gila lu. Gua bilang gua aja nggak bisa, gua nggak sanggup. Itulah bang, yang penting konsisten ya buat kalian, teman-teman yang memang sekarang lagi menggeluti dunia percupangan. Ya menurut gue sih harus konsisten ya, maksudnya harus benar-benar dirawat. Kalau mau nge-breed juga harus bener-bener tahu ilmunya dulu. Kayak misalkan ceweknya kan nggak boleh yang terlalu muda gitu kan, katanya kalau terlalu muda nanti telurnya juga rentan gitu. Ini pakarnya juga nih, pakar cupang juga nih. Iya gitu. Jadi kan Arafi sendiri kan bilang tuh, katanya tuh kalau nge-breed itu kan hari pertama itu penjodohan ya. Penjodohan. Tempat yang gede. Terus hari yang kedua itu baru penyatuan. Dan jangan lupa kalian kasih plastik itu di atasnya tuh. Ya, buat sarangnya bu itu. Nah, video itu nanti bisa kalian lihat di video kita yang sebelumnya. Kita juga bikin tuh gimana sih cara nge-breed ikan cupang dari proses awal sampai telur itu menetas. Itu juga ada, nanti yang kalian baru nonton kalian boleh cek di video sebelumnya, ada di deskripsi. Edukasi banget nih buat kalian yang penggemar ikan cupang dan mau nge-breed buat mengembangbiakan. Di sini udah ada videonya gitu, jadi sekarang dipermudah dengan adanya video ini gitu. Kalian tinggal klik aja, ada di deskripsi, klik aja, nanti coba kalian praktekin ya kan. Mantap, pengusaha cupang nih ya kan. Nah, terus kira-kira ada pesan-pesan kan ya buat para breeder, harus gimana mungkin? Kalau pesan-pesan gue sih sebenarnya gue juga masih banyak belajar ya tentang dunia percupangan gitu. Ya intinya kita sharing aja gitu ya. Sepengalaman gue sih, kalau lo mau jadi seorang leader, jadi seorang cupangers yang pasti lo mesti konsisten. Artinya lo mesti detail cara ngurusinnya, cara ngerawatnya. Jadi ketika nanti ada kendala-kendala kita udah tahu iya bisa mengatasi. Ketika ada ikan yang sakit kita harus seperti apa. Kalau gua dulu kan kadang panik juga, apa ya, ternyata ada solusinya gitu. Jadi yang pasti kalau lu mau nge-breed cupang
nggak boleh pergi jauh-jauh lu. Nggak boleh, iya kasihan. Jadi kalau mau ini ya lu harus stay. Jadi kalau mau jalan-jalan juga sore harus balik, harus ngasih makan ikan gitu. Kalau lu mau liburan 3 hari 4 hari, wah kalau nggak ada yang ngurus, mendingan jangan, tahan dulu aja. Ntar kalau waktu lu banyak, baru lu breeding. Ya, terima kasih banyak ya Api atas Thank you. obrolan santuinya ini. Thank you. Seneng banget nih udah dateng silaturahmi ke rumah. Gue juga nanti bakal sharing sama Master Cupang juga nih. Itu mah apa tuh sampo bisa diairin. Yaudah, cukup sekian mungkin Pri ya. Iya. Yaudah. Oke Itu aja guys. sekian. Oh ya, thank you juga buat channel BKS yang udah datang ke rumah gua, silaturahmi ke rumah gua, berbagi pengalaman juga tentang ikan cupang, miara cupang. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke, di share juga sebanyak mungkin biar yang lain yang belum tahu jadi tahu. Oke? Nah, Yoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.